Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan berikut ini adalah anggota kelompok 2. Kelompok kami membahas tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional, membahas makna integrasi nasional, jenis integrasi, pentingnya integrasi nasional, dan integrasi versus disintegrasi. Integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Nah, pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Sekarang, kita telusuri pengertian integrasi nasional secara terminologi. Terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahlinya. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Yang pertama, ada Safruddin Bahar. Ia mengemukakan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur sesuatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Yang kedua ada Risa Nur Arfani. Ia berpendapat bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Yang ketiga ada Juliati Suroyo. Ia berpendapat integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang terakhir, yang keempat, ada Ramlan Surbakti. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional itu disebut dengan integrasi nasional. Nah, kita akan membahas jenis-jenis integrasi. Di sini ada 5 jenis integrasi. Yang pertama, ada jenis integrasi bangsa, yaitu integrasi ini menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang kedua yaitu integrasi wilayah. Integrasi ini menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ada integrasi nilai. Integrasi ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Nah, kemudian yang keempat ada integrasi massa. Integrasi ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, ada integrasi tingkah laku atau perilaku integratif, di mana integrasi ini menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Selanjutnya 3 aspek integrasi nasional. Yang pertama itu integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut.
atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua itu integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang di berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya peraturan, norma, dan prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga itu integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara bangsa yang baru merdeka. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti pada tahun 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkebebasan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kekuasaan fisik yang sah, tetapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Jadi diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Nah, sekarang ini kita masuk dalam pembahasan integrasi versus disintegrasi. Apa itu integrasi? Integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk disintegrasi adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Berikutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. Ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu integrasi bangsa. Melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua itu integrasi wilayah. Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lewat lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadinya integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga itu integrasi nilai, Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Yang keempat itu integrasi elit massa. Ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima itu integrasi perilaku. Mewujudkan perilaku integratif
dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Kita berlanjut ke slide terakhir. Tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelaan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Tantangan dari dimensi vertikal dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi di tahun 1998. Di era globalisasi, tantangan itu ditambah oleh adanya tarikan global di mana keberadaan negara bangsa sering dirasa terlalu sempit untuk mewadahi tuntutan dan kecenderungan global. Dengan demikian, keberadaan negara berada dalam dua tarikan sekaligus, yaitu tarikan dari luar berupa globalisasi yang cenderung mengabaikan batas-batas negara bangsa, dan tarikan dari dalam berupa kecenderungan menguatkan ikatan-ikatan yang sempit seperti ikatan etnis, kesukuan, dan kedaerahan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.